Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kebudayaan Islam di Mekah era Nabi Muhammad. Nama anggota kelompok kami, yang pertama Ari Dewi Anggraini, yang kedua Ilaila Nafila Farihana, yang ketiga Alamsyah Hadi Wijaya. Topik yang kita bahas, yang pertama sejarah kebudayaan jahiliyah pra-Islam, yang kedua budaya Islam yang dibawa Rasulullah pada awal Islam, yang ketiga perkembangan Islam di Mekah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan jahiliyah pra-Islam. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia diartikan semenanjung Arabia, tempat Islam dilahirkan. Secara geografis, jazirah dibagi menjadi dua wilayah, yaitu bagian tengah dan bagian pinggiran. Dengan tipologi hidup berpindah-pindah, menjadikan mereka susah untuk mengembangkan kebudayaannya. Tetapi, untuk penduduk yang tidak nomaden, mereka lebih bisa mengembangkan kebudayaannya dibanding dengan masyarakat Badui yang nomaden. Misalnya saja mendirikan kota dan kerajaan. Nah, kerajaan besarnya adalah Yaman dan Hijaz, di mana wilayah Hijaz inilah Islam dilahirkan sekaligus merupakan pusat lahirnya agama besar, agamanya Nabi Ibrahim. Beliau jugalah yang membangun Ka'bah di sekitar sumber Zam-Zam. Dengan hadirnya air Zam-Zam dan Ka'bah itulah kota Mekah menjadi pusat interaksi dan kebudayaan bangsa Arab. Dalam struktur masyarakat yang demikian inilah Islam masuk dengan untaian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbukti jauh lebih indah dari syair ciptaan penyair bangsa Arab, sehingga Al-Quran unggul dapat menembus kepercayaan dan agama yang dianut oleh mereka. Karena itulah kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab ini peluangnya sangat besar. Kenapa? Karena agama Islam tidak membeda-bedakan antara golongan dan ras. Yang menjadi pembeda antara seorang hamba hanyalah ditentukan oleh kualitas ketakwaannya. Kemudian ada beberapa peradaban Arab pra-Islam. Di antaranya yang pertama agama. Sudah mempercayai keesaan Allah, tetapi masih menyembah berhala. Yang kedua, politik. Mengembangkan sistem pemerintahan oligarki berdasarkan bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, ekonomi. Menjadi pusat perdagangan lokal sekaligus jalur perdagangan dunia. Yang keempat, adat kebiasaan. Tradisi kabilahnya menjamu tamu-tamu meskipun diungkap sebagai masyarakat yang sangat tidak beradab. Dan yang terakhir, kelima, seni budaya. Pada kehidupan bangsa Arab, sastra mempunyai arti penting. Bangsa Arab mengabadikan peristiwa-peristiwa dalam syair yang diperlombakan setiap tahun. Bagi yang memiliki syair bagus, ia akan mendapat hadiah sekaligus kehormatan bagi suku dan kabilahnya. Kebudayaan Islam yang dibawa Rasulullah pada awal Islam. Yang pertama, kebudayaan yang dihasilkan bernafaskan tauhid, hasil dari akal budi manusia atau moralitas dan rasionalitas yang menjelma menjadi sebuah kenyataan tatanan sosial, baik yang materi maupun imaterial, tidak keluar dari nilai-nilai tauhid. Yang kedua, kebudayaan Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang harus menjangkau dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kebudayaan Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mulai dari proses perumusan dan pengembangan kebudayaan, setiap kebudayaan yang lahir harus sesuai dengan ajaran keduanya. Yang keempat, hasil buah pikir dan pengelolaannya bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Kebudayaan Islam tidak sejalan dengan kebudayaan yang berimplikasi pada sebuah kerusakan dan segala bentuk eksploitasi alam dan manusia. Sebelum Nabi Muhammad SAW meletakkan sendi-sendi kebudayaan Islam di Madinah, tata nilai kebudayaan Islam sudah dirintis dengan kelompok orang-orang Madinah tentang pentingnya kehidupan yang
membedakan tatanan kehidupan manusia yang semula terhalang dengan sekat kesukuan menjadi ruang yang lebih luas sebagai negara bangsa yang bersifat tolong-menolong dan suka melindungi, yang itu sudah menjadi ciri khas masyarakat orang Arab. Pertemuan yang diikuti ikrar kesetiaan dan persaudaraan dengan orang-orang Madinah ini merupakan langkah positif dan strategis untuk memuluskan jalan hijrah ke Madinah, karena masyarakat Madinah dan kaum muhajirin sudah diikat persaudaraannya dengan kerangka yang lebih luas, diberi kebebasan menjalankan agamanya, saling tolong-menolong, membahu bila ada musuh, memosisikan Nabi sebagai hakim jika ada perselisihan. Perkembangan Islam di Mekah. Yang pertama, dakwah secara rahasia. Nabi Muhammad SAW mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh mereka untuk meninggalkan berhala. Akan tetapi, dakwah tersebut dilakukan secara rahasia. Untuk apa? Untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang sangat fanatik dengan keyakinannya. Dan Nabi Muhammad SAW belum melakukan dakwah di majelis-majelis umum milik orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang terdekatnya. Orang-orang pertama yang masuk Islam adalah yang pertama istrinya beliau sendiri yaitu Khadijah, yang kedua dari kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibnu Harits, yang ketiga dari kalangan budak yaitu Bilal, dan yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya itu, dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Rasulullah pun sedikit memberi reaksi untuk mengingatkan kepada mereka akan perlunya membebaskan pikiran mereka itu dari belenggu taklid. Yang ketiga, hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keganasan kaum musyrikin yang kian hari kian bertambah keras, sedangkan beliau sendiri itu tidak bisa memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau pun berkata kepada mereka, alangkah baiknya jika kamu itu dapat berhijrah ke negeri Habasyah. Karena apa? Karena di sana terdapat seorang raja yang sangat adil sekali. Di bawah kekuasaannya, tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Yang keempat, hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Setelah merasakan berbagai siksaan, penderitaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, Rasulullah pun berangkat ke Taif untuk mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Thaqif dan berharap agar mereka itu dapat menerima ajaran yang dibawakannya dan bisa masuk agama Islam. Setibanya di Taif, beliau menuju ke tempat para pemuka Bani Thaqif sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.